Halo Tribuners, selamat sore, kembali lagi bersama saya jurnalis tribuntimur.com Siti Aminah. Dan Tribuners saat ini sedang berada di kantor DPRD Kota Makassar, Jalan APP Tarani, Provinsi Sulawesi Selatan. Nah Tribuners, di kantor DPRD Kota Makassar saat ini sedang ada pengerjaan kanopi nih Tribuners di di halaman atau tepat di pintu bagian sebelah kiri DPRD Kota Makassar di Jalan APP Tarani. Nah sebelumnya atap di bagian sini pintu sebelah kanan ini Tribuners sedikit mengalami kerusakan, kebocoran, sehingga pihak DPRD melakukan upaya-upaya perbaikan untuk mengatasi masalah kebocoran tersebut dan diganti dengan kanopi atau atap baru yang tentunya akan mempercantik perwajahan kantor DPRD Kota Makassar. Nah pemasangannya masih sementara atau proses Tribuners, dan ini ditambah dulu hanya sampai di situ yang ada pembatas itu, dan sekarang akan ditambah sampai ujung sana. Jadi nanti tidak lagi apalagi air hujan, potensi air hujan untuk masuk ke sini akan sangat terminimalisasi atau teratasi. Nah Tribuners, dan informasinya harga pemasangan kanopi ini plus dengan tukangnya Tribuners ya senilai 30 juta rupiah. Jadi mungkin kita bisa membayangkan bagaimana cantiknya kanopi yang akan terpasang di kantor DPRD Kota Makassar ini Tribuners. Dan untuk apalagi bahan atau material yang digunakan untuk pemasangan kanopi ini tentunya dari bahan-bahan berkualitas atau material berkualitas high quality tentunya Tribuners, karena anggarannya tidak sedikit ya, 30 juta. Dan biasanya kan kalau pemasangan kanopi rumah-rumah biasa paling memakan anggaran 5-10 juta. Nah kalau ini 30 juta. Nah ini belum selesai sih Tribuners, nanti kita akan saksikan lagi pada saat selesai seperti apa. Dan ini kira-kira panjang berapa meter ya, sekira 10 meter ya, seperti itulah Tribuners, dan 10 meter lebih kira-kira. Dan di sini proses pemasangan. Informasinya ini plafonnya terbuat dari PVC yang high quality, jadi memang betul-betul berkualitas bagus supaya bisa tahan lama dan bisa digunakan dalam jangka waktu yang panjang Tribuners. Oke, beginilah suasananya. Ini saya ada di bagian sebelah kanan pintu masuk kantor DPRD. Dari kakak Aulivia Putri, wajar itu 30 juta kalau termasuk tukang, ya wajar sekali ya Tribuners. Jadi kita tidak mengomentari terkait harga atau anggaran yang disediakan DPRD Makassar untuk memperbaiki apalagi kanopinya ini, atap-atapnya ini, tapi memang kualitasnya tadi informasinya kualitasnya baik. Informasi dari kepala bagian perlengkapan DPRD Makassar Bapak Muhajir. Dan nah kalau kalian lihat Tribuners, atap sebelumnya yang DPRD seperti itu penampakannya di atas sudah roboh dan sudah mengalami kebocoran karena itu menggunakan asbes ya dulunya, jadi air masih merembes sampai ke bawah dan bahkan ada yang lubang dulu. Jadi diperbaiki dan akan ada pengganti dari kanopi yang ada di kantor DPRD Kota Makassar ini Tribuners. Nah Nah kalau di sebelah sana adalah parkiran atau parkir mobil para pegawai DPRD, juga para anggota DPRD Kota Makassar yang tiap harinya menjalankan kerja-kerja atau tugas mereka sebagai wakil rakyat. Ini dapat saya sampaikan bahwa di kantor DPRD ini terdiri dari 3 lantai. Lantai 1 ada ruangan komisi-komisi, mulai dari komisi A bidang pemerintahan, kemudian komisi D bidang ekonomi dan pembangunan, komisi C bidang infrastruktur, dan komisi D bidang kesejahteraan rakyat. Jadi di lantai 1 itu, kalau di lantai 2 itu ada ruang pimpinan mulai dari wakil ketua DPRD sampai wakil ketua DPRD,
dan juga ada ruang-ruang fraksi di lantai 2. Ya, selamat pagi pemirsa Tribunnar. Pada saat ini kami sedang berada di wilayah pelosok Kabupaten Sinjai, tepatnya di Desa Garcing, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai. Nah, pemirsa, kami ingin mengajak untuk melihat di beberapa hari terakhir ini Kabupaten Sinjai dilanda dengan cuaca ekstrim berupa hujan lebat di hampir satu pekan terakhir. Sejumlah lokasi yang terdampak dengan cuaca buruk. Ya, salah satunya adalah tanah longsor yang menimpa sejumlah titik jalan yang berada di Kabupaten Sinjai. Nah, kita akan jalan-jalan di sepanjang jalan ini, melihat dampak dari cuaca ekstrim itu berupa hujan lebat yang membuat tanah menjadi labil kemudian mengalami longsor. Nah, seperti ini pemirsa. Udah kebun warga tampak longsor dan menutupi badan jalan. Hingga saat ini material tanah longsor belum dibersihkan, dan ini adalah kebun-kebun warga ini dari atas gunung kemudian jatuh dan tanahnya menutupi drainase yang ada. Seperti ini drainase, kemudian membuat jalanan menjadi sempit. Nah, hingga saat ini pihak dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah bersama Dinas Pekerjaan Umum belum mengerahkan alat beratnya untuk membersihkan material longsor ini. Nah, ini tentu seperti ini kondisinya, merusak jalanan ini yang sudah dibiayai oleh pemerintah sendiri dengan anggaran yang cukup besar. Ini tersisa sedikit lagi badan jalan. Ini cukup banyak sekali tanah-tanah longsor yang beberapa titik di sepanjang jalan ini. Air muncul dari bawah gunung ini dan sudah menutup saluran air. Nah, ini salah satunya jebol akibat aliran air, akibat tanah longsor yang menutup sebagian badan jalan di tempat ini. Ini banyak sekali titik-titik yang belum dibersihkan materialnya, sehingga jalanan yang begitu mulus yang dibangun pemerintah baru-baru ini kemudian menjadi rusak karena material di sepanjang jalan ini belum dibersihkan. Di beberapa hari terakhir ini diketahui sejumlah titik longsor di Kabupaten Sinjai memang ada yang memutus jalanan, seperti yang berada di Desa Matunrut Telue. Kemudian juga di Kelurahan Balakia dan Desa Gunung Perak 2 hari terakhir ini masyarakat terpaksa gotong royong dengan mencangkul material longsoran yang ada di badan jalan karena alat berat dari pemerintah Kabupaten Sinjai tidak dapat sampai di lokasi karena
kabarnya sedang mengalami kerusakan. Dan khusus di wilayah Honto Garcing ini juga belum dibersihkan material-material tanah longsor yang beberapa waktu lalu jatuh di sepanjang jalan ini. Kita akan melihat lagi beberapa titik yang lainnya yang material longsor yang menutupi separuh badan jalan di sepanjang jalan ini. Perlu kami laporkan juga bahwa Kabupaten Sinjai dan beberapa wilayah kabupaten di bagian selatan dan bagian timur Sulawesi Selatan pada bulan April, Mei, Juni hingga puncaknya Juni bulan ini setiap tahunnya mengalami puncak musim hujan. Saat puncak musim hujan juga tanah-tanah khususnya yang berada di sepanjang jalan juga mengalami atau sedang labil. Nah, ini adalah salah satu juga titik jalan kemudian longsor, dan pagarnya warga sudah masuk di area bagian jalan juga seperti ini, dan jalanan kemudian menjadi sempit. Butuh alat berat untuk membersihkan tanah-tanah ini agar jalanan yang telah dibangun oleh pemerintah dengan menggunakan miliaran rupiah juga dapat terawat dengan baik. Nah, ini berada di Desa Garcing, Kampung Honto, atau sekitar 25 km dari arah utara Kabupaten Sinjai. Butuh bantuan agar jalanan ini bisa terawat dengan baik. Nah, di depan itu pemirsa, ini juga ada batu besar. Nah, ini batu besar ini bisa bermanfaat jika dipecahkan batu ini kemudian dijadikan sebagai batu pondasi atau bahan material lainnya jika dipecahkan oleh ahlinya. Jadi di Kabupaten Sinjai ini ada orang ahli yang memecahkan batu-batu gunung yang sebesar ini, bahkan lebih besar ini biasa dipecahkan oleh para tukang yang dapat memecahkan batu, seperti yang berada di Tapilasa, Desa Patongko sana. Sejumlah kelompok masyarakat yang pandai memecahkan batu-batu yang sebesar ini atau bahkan sebesar rumah kecil pun bisa dipecahkan. Nah, jika dimanfaatkan kelompok warga tersebut, batu-batu ini, batu sebesar ini bisa bernilai ekonomi. Nah, di depan itu adalah terdapat warga di daerah ini yang melakukan hajatan pesta pernikahan. Sehingga cukup sampai di sini, pemirsa, kita putar kembali. Jelasnya pagi ini dapat kami laporkan bahwa sejumlah titik jalan mulai rusak, tertimpa tanah longsor seperti itu, dan butuh kerja, butuh bantuan dari pemerintah daerah bersama masyarakat di daerah ini untuk membersihkan material tanah agar jalanan ini bisa terawat kembali dengan baik, dan
dapat dinikmati dalam waktu yang jangka panjang. Oleh Badan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Sinjai juga setiap hari mengingatkan masyarakat khususnya yang berdomisili di daerah yang rawan bencana alam untuk tetap berhati-hati, waspada menghadapi musim puncak hujan di wilayah Kabupaten Sinjai. Saat ini langit di wilayah selatan Kabupaten Sinjai ini terlihat mendung dan pada meteorologi, klimatologi dan geofisika wilayah 4 Kota Makassar juga mengingatkan, memprediksi ya maksud saya, hujan akan melanda seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Sinjai. Saya reporter Tribun Timur Syamsul Bahri melaporkan langsung dari Desa Garcing, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Ya, assalamualaikum Tribuner, selamat pagi. Saat ini Satuan Satuan Lalu Lintas Polres Luhut Timur tengah menggelar operasi patuh di pertigaan Pos Lantas Malili, tepatnya di Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, Luhut Timur, Sulawesi Selatan. Ini dengan Pak Taufik Jaya, ini nah oke. Ini ada anak-anak yang tercaring Tribuners, tidak pakai helm. Ya, ini ada SMA mana, Dek? Hah? SMA 12. Kenapa teman udah pakai helm? Ini satu pengendara motor terjatuh. Jadi lokasi ops sepatu atau titik ops sepatu hari ini berada di Jalan Poros Malili Sorowako, Kecamatan Malili. Jadi tadi beberapa kali Pak Ibda Taufik mengingatkan pengendara mobil untuk menggunakan safety belt atau sabuk pengaman Tribuners untuk keamanan pengendara. Ini fokusnya untuk hari ini apa, Pak? Untuk ini hari kita laksanakan sosialisasi tentang operasi patuh, di mana ada beberapa pelanggaran yang kita cegah. Anak di bawah umur yang pertama, yang kedua mengemudikan
kelima tidak menggunakan seatbelt. Kemudian yang keenam Ya. tidak mengemudikan kendaraan menggunakan handphone. Ketujuh, mengemudikan kendaraan di bawah pengaruh minuman beralkohol atau obat-obatan. Apabila ada pelanggaran, kita melakukan penindakan berupa teguran, himbauan, untuk tilang, penindakan tilang kita belum laksanakan. Siap. Oh, tilang belum dilaksanakan Pak ya? Masih tahap sosialisasi. Sosialisasi berupa tindakan upaya-upaya preventif, Ya. supaya bagaimana pengguna jalan bisa patuh taat, ada etika berlalu lintas sehingga mengurangi fatalitas korban kecelakaan lalu lintas. Utamanya aman saat berkendara Pak Di. Siap. Ini Pak Taufik Jaya, Ibda Taufik Jaya, Ibtu Taufik Jaya, yang juga ikut memimpin operasi ini. Nah, ini tadi pelajar yang ditahan Tribuners karena tidak memakai helm. Nah, ini karena masih tahap sosialisasi, maka polisi tidak melakukan penilangan, namun mengimbau agar pelajar yang Bapak Ibu yang tidak lagi berkepentingan untuk memisahkan diri dari jemaah dan mengambil tempat di sebelah kanan. Halo Tribuners, selamat pagi. Saya Wahyudin, jurnalis Tribun Timur. Nah, pada pagi hari ini Tribuners, saya sedang berada di Aula Asrama Haji Sudiang, Kota Makassar. Nah, pada pagi hari ini kloter kedua jamaah calon haji telah berkumpul di aula dan bersiap untuk menerima pembekalan dari sebelum berangkat ke Tanah Suci. Nah, untuk pagi hari ini atau untuk hari ini di kloter kedua ada 3 daerah calon jamaah haji, yaitu berasal dari Kabupaten Maros, Kabupaten Goa, dan juga Kabupaten Sidrap. Nah, seperti inilah Tribuners suasananya di Aula Asrama Haji Sudiang, Kota Makassar. Nah, seperti inilah Tribuners suasana calon jamaah haji di Asrama Sudiang yang bakal siap-siap berangkat naik ke Tanah Suci. Di aula ini mereka akan siap-siap menerima pembekalan sebelum berangkat naik ke Tanah Suci. Nah, inilah Tribuners para calon jamaah haji kloter 2 yang telah berkumpul di Aula Asrama Haji Sudiang, Kota Makassar. Ada 3 daerah yang berkumpul pada kloter kedua pada pagi hari ini, yaitu dari Kabupaten Maros, Kabupaten Goa, dan juga dari Kabupaten Sidrap. Nah, calon jamaah haji di sini Tribuners ada menggunakan seragam
jilbab pink atau merah muda, ada juga yang seragam menggunakan jilbab putih dan juga jilbab ungu. Sementara untuk laki-laki menggunakan kopiah hitam dan juga putih. Dan di depan telah bersiap juga Tribunars untuk memberikan pembekalan kepada para calon jamaah haji ini. Nah, inilah Tribunars. Ya, inilah Tribunars, jemaah calon haji yang siap untuk menerima pembekalan di aula asrama haji di Embarkasi Makassar. Untuk hari ini hidayah dan kesehatan kepada kita semua. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sambutan penyerahan jemaah haji Kabupaten Goa yang akan disampaikan oleh Sekda Kabupaten Goa, Ibu Nurlandah Hadiah Kamsina. Pada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, yang terhormati Bapak Bupati Maros atau yang mewakili beliau, yang terhormati Bapak Bupati Sidrap atau yang mewakili beliau, yang terhormati Bapak Ketua Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan atau yang mewakili beliau, yang terhormati Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Goa, yang terhormati Kepala Bagian Kesejahteraan Kabupaten Goa, Maros dan Sidrap, yang terhormati Kepala Kementerian Agama Kabupaten Goa, Sidrap dan Maros beserta seluruh jajaran, yang terhormati PPDH Embarkasi Haji beserta seluruh anggota, yang terhormati para jemaah calon haji Kabupaten Goa, Sidrap dan Maros, yang terhormati seluruh hadirin yang semua hadir pada kesempatan ini. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi hari ini kita masih diberi rahmat, kesehatan dan kesempatan hadir bersama-sama di tempat ini dalam rangka menghadiri kegiatan pelepasan dan penyerahan calon jemaah haji tahun 2022. Dan saya punya seluruh hadirin untuk bersama-sama mengirimkan salawat dan salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga dan para sahabatnya serta bentuknya. Bapak Ibu yang kami hadirin, yang kami hormati, izinkan kami menyampaikan permohonan maaf khususnya calon jemaah haji Kabupaten Goa kepada kita semua. Salam hangat dari Bapak Bupati Goa dan Bapak Wakil Bupati Goa, karena pada hari ini dia tidak sempat
melepas kita karena beliau kemarin berada di Jakarta menerima penghargaan dari PANRB. Alhamdulillah gua masih 30 besar Pak Sekretaris Daerah Provinsi. Alhamdulillah gua mendapat penghargaan Pak untuk PAN lapor. Penyampaian ini Bupati menyampaikan sangat mau hadir sama kita dan menyampaikan permohonan maaf, dan beliau menyerahkan kepada saya untuk mewakili. Mudah-mudahan seluruh jemaah yang akan berangkat yang hari ini ada 3 kabupaten, dan untuk Kabupaten Goa alhamdulillah ada 195 yang akan berangkat. Kami doakan seluruh jemaah dari 3 kabupaten, mudah-mudahan kita berada di sini dan sudah dilepas semua yang tidak benar untuk dibawa ke tanah suci, dilepas masing-masing di perbatasan kabupaten kita masing-masing. Kalau gua begitu memasuki Makassar, lepaskan seluruh yang tidak cocok dengan tanah suci di sana, agar Bapak Ibu menjalankan dengan baik. Jangan pernah ada pikiran lain untuk kita berada di tanah suci. Olehnya itu, begitu juga dari Maros dan Sidra, saya sangat berharap kerukunan kita sama-sama berangkat adalah bersaudara, sama-sama orang Sulawesi Selatan. Mudah-mudahan duka suka kita sama-sama berada di tanah suci dan tidak ada satupun yang menganggap dirinya adalah tamu Allah yang paling hebat, tapi semua tamu Allah yang tunduk segala perintah dan melakukan segala jalan. Mudah-mudahan yang hadir Pak Sekda ini tidak ada lagi tiba-tiba yang dibawa, dan tidak ada lagi yang salah hati. Mudah-mudahan tidak ada yang kesasar ketika masuk di pintu 75 keluarnya di pintu 100, karena ada ingatan lain yang diingat sehingga kita mengingat pintu yang akan ditempati keluar. Kami doakan Bapak Ibu semua, karena yang berangkat ini di bawah umur 65 tahun, tidak ada di atas 65 tahun, karena di atas 65 tahun mungkin pikul-pikul sedikit di kapal yang jalan ini masih ingatannya. Sampai Bu Ibu permisi. Ini perbainya di atas aja, di cabin aja. Soalnya nggak bisa di bagasi. Langsung saja. Ya, itu dulu Pak. Pas kerja. Ya, seperti inilah benar suasana pemeriksaan barang-barang calon jemaah haji yang diperiksa sebelum berangkat ke tanah suci. Jadi di sini suasananya Ya, gemoy. Santai kasih gitu. Saya pegang. barang-barang yang diperiksa. Petugas memeriksa barang-barang calon jemaah haji di dalam koper Tribunal. Rombongan 4, kasih itu gurunya. Apa lagi? Tadi mau siapa? Yang mana? Yamping, Ragunam. Iya. Iya. Itu Suryana juga dia. Tunggu dulu, apa sih ini? Ya, ini pemeriksaan barang-barang Tribunal. Ini kita hampir
Oh iya. Asal skill dulu. Ya, skill dulu, Mana minta yang pilih? Apa-apa yang diperiksa ini Pak, yang dilarang? Ya, Apa-apa yang dilarang? ada item-itemnya yang dilarang memang. Ada sana. Bandar. Oh di sana di ada. Mana sendal tak? Di dalam sendal tak? Ada madunya. Oh kalau madu dilarang bawa Pak? Ya ini benar salah satu yang dilarang adalah madu. Proses pemeriksaan bareng-bareng. Ya, Ya ini boy. Tidak boleh. ya ini didapatkan madu disimpan di dalam sepatu Tribuners. Suriana. Jolo papa. Ini nih. Ya. Rombongan 7. Rombongan 7. Nah di sini Tribuners sejumlah barang larangan yang dibawa oleh jamaah calon haji diperiksa terlebih dahulu. Di antara mereka banyak membawa madu dan itu dilarang sehingga di sini diperiksa dan dikeluarkan. Tadi ditemukan ada yang menyimpan madu di dalam sepatu Tribuners yang ditemukan oleh pihak di sini, pihak petugas di asrama haji Sudiang. Ada madu. Tidak ada minyak nih. Ini minyak juga. Kelapa. Mana minyak kelapanya? Bisa jangan mudah. Rombongan 6. Halo Tribuners, saya Wahyudin, jurnalis Tribun Timur. Nah, pada saat ini saya sedang berada di Poliklinik Asrama Haji Sudiang, Makassar. Nah, di poliklinik ini calon atau jemaah calon haji terlebih dahulu diperiksa kesehatan sebelum pemberangkatan. Jadi setelah jemaah calon haji menerima pembekalan di aula, selanjutnya mereka pemeriksaan barang-barang di koper terkait barang-barang yang dilarang. Nah, seperti inilah selanjutnya setelah pemeriksaan barang terlarang di koper Tribuners seperti madu dan juga minyak kelapa yang berminyak. Selanjutnya para jemaah calon haji melakukan pemeriksaan di Poliklinik Asrama Haji Sudiang. Seperti inilah Tribuners, jemaah calon haji yang bersiap untuk melakukan pemeriksaan kesehatan di Poliklinik Asrama Haji Sudiang. Jadi di sini ada 3 daerah Tribuners pada kloter kedua, yaitu berasal dari Kabupaten Goa, Kabupaten Maros, dan juga Kabupaten Sidrap. Nah, seperti inilah suasana Tribuners di dalam poliklinik. Para jemaah calon haji yang ingin melakukan pemeriksaan kesehatan sebelum berangkat ke Tanah Suci. Dan sekadar diinformasikan bahwa kemarin pada kloter pertama Tribuners terjadi atau terdapat satu
jemaah calon haji yang positif COVID-19 sehingga untuk sementara pemberangkatannya ditunda berdasarkan informasi atau keterangan dari pihak tenaga kesehatan di tempat ini Tribunars. Jemaah calon haji tersebut yang positif COVID-19 ditunda sampai 5 hari. Jika dalam waktu 5 hari sudah tidak lagi positif COVID-19, maka akan dilanjutkan pemberangkatan. Nah, di sini ada ruang observasi para jemaah. Jadi para jemaah calon haji terlebih dahulu harus dipastikan kesehatannya dalam keadaan baik sebelum berangkat ke Tanah Suci. Nah, di dalam sana Tribunars ruang tindakan yang dilakukan. Namun di sini proses sebelum melakukan pemeriksaan kesehatan. Yang saya hormati ketua ya, kepala UPT, kepala UPT Asrama Haji Sudian. Yang juga sebagai tenaga TPHD Kloter 2 yang kebetulan berasal dari Kabupaten Goa. Jadi ketua TPHD, di TPHD kepala UPT Muhammad Ali namanya. Yang saya hormati para pimpinan, yang saya hormati ketua Kloter, pembimbing ibadah, dan para medis terdiri atas dokter dan perawat. Dan yang saya banggakan dari kalian para ketua rombongan dan ketua baru yang tergabung di dalam Kloter 2 asal Kabupaten Goa, Sidrap dan Maros. Saya akan memperkenalkan pengalaman selama ini. Kalau Goa dan Maros itu kita tidak bisa masuk di asrama karena macet mulai dari depan sampai ke dalam itu. Awal sebelum tadi ini dan saya berpikir apa yang masuk itu. Ternyata kalau kita bisa melaksanakan kembali aktivitas ini. Jika 2 tahun kita istirahat. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah, wala haula wala quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, nah hendaknya kita memanjatkan puji syukur
kehadirat Allah SWT atas nikmat iman yang diberikan kepada kita, nikmat kesehatan, nikmat kebugaran, dan nikmat kesehatan yang diberikan kepada kita sekalian, sehingga alhamdulillah setelah 42 tahun tidak ada kegiatan layanan haji. Maka alhamdulillah Bapak Ibu sekalian yang terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk pertama menunaikan ibadah haji di Haramain setelah pandemi berlalu. Salawat dan salam atas junjungan Nabi Muhammad SAW, Nabi yang menjadi teladan bagi kita sekalian, yang juga dalam rangka merealisasikan ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, Nabi Ibrahim. Tahun ini kita akan menziarahi Mekah dan Madinah dalam kaitannya pelaksanaan ibadah. Bapak Ibu sekalian, kalau kita berbicara tentang ibadah haji, pastilah semua orang akan mengatakan bahwa ibadah haji itu adalah ibadah fisik. Ibadah haji itu adalah ibadah fisik. Itulah sehingga karena dia adalah ibadah fisik, maka paling tidak ada 2 poin penting yang harus senantiasa menjadi pegangan kita pada semua, khususnya ketua kloter, pembimbing ibadah, kemudian ketua rombongan dan ketua guru beserta para medis, yaitu pertama adalah menurunkan ego. Kita harus kita mampu menurunkan ego kita masing-masing. Karena kalau kita tidak mampu menurunkan ego kita masing-masing, saya tidak percaya sebanyak berapa? 300 dulu kan 450, ya kan? Ini akan susah kita mengatur, ya kan begitu? Di kampus saya 42 mahasiswa susah kita mengatur. Oke, hijau 5, biru 4, abu-abu 2, merah 2. Ready? Stop, stop. Sudah sorry. Abang jangan lupa masuk. Panas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Baru saja selesai latihan dilakukan skuad PSM Makassar di Gor Tirtomoyo Joyolanggang di Kota Malang. Saat ini skuad PSM sedang bersiap meninggalkan gor ini untuk menuju kembali bus beristirahat dan persiapan selanjutnya untuk menghadapi lawan Persik Kediri, dan latihan terakhir akan berlangsung pada besok sebagai persiapan akhirnya. Panas. Oke, sip.
Oke. Ya, skuad PSM memang baru saya menjalani latihan dan dari bus ini berangkat menuju kembali ke Hotel Atria tempat penginapan dan selanjutnya untuk beristirahat, dan mereka akan bersiap untuk melawan Persik Kediri yang akan berlangsung pada Minggu 19 Juni 2022. Pertandingan ini sangat penting antara menjadi laga pemungkas di penyisian grup D Piala Presiden. Jika menang, PSM akan memastikan lolos ke babak 8 besar. Jika kalah, maka kemungkinan besar langkah PSM harus terhenti di penyisian grup D Piala Presiden. Selain Piala Presiden, selain Piala Presiden, skuad PSM akan menghadapi AFC Cup yang akan berlangsung pada 24 dan 27 Juni mendatang. Dari bisa saya laporkan mereka akan bertolak juga ke Kuala Lumpur, Malaysia untuk menghadapi AFC Cup pada Senin 20 Oktober, tepatnya pada sore hari, karena skuad yang akan berlaga di AFC Cup diwajibkan sudah berada di lokasi pertandingan atau di Kuala Lumpur pada saat H-4 sebelum pertandingan dimulai. Ya, bagi para Tribuners baru bergabung, tadi skuad PSM baru saja meninggalkan Gor Tirtomoyo Joyo Langgeng di Kota Malang. Mereka baru saja menjalani latihan di lapangan ini. Ini tadi tempat latihan yang dilakukan oleh skuad PSM. Mereka latihan kurang lebih 1,5 jam atau 90 menit, mulai dari latihan kombinasi penyerang bertahan maupun menyerang, kemudian melatih finishing akhir dengan tembakan dari luar kotak penalti. Dari latihan tadi terlihat ada wajah-wajah baru di skuad PSM, yakni ada 4 pemain muda yang baru bergabung, yakni Ibnul Mubarak, Edgar Amping, Rafli Asrul, dan Richie Pratama. 3 pemain yakni Edgar, Rafli, dan Richie merupakan baru bergabung setelah pulang dari memperkuat timnas Indonesia di ajang Tolong Cup 2022 di Perancis. Sementara Ibnul Mubarak baru bergabung karena mengalami cedera di bagian engkel kakinya sebelumnya ketika menjelang uji coba melawan OTP 37 Mamuju beberapa waktu lalu. Dan untuk yang kurang lebih 3 meter itu apakah diperuntukkan untuk jalan atau apa? Ini yang kami mohon dijelaskan, karena kami sampai kapanpun tabekarai, kami warga akan terus berjuang untuk mendapatkan hak-hak kami. Bagaimana itu Bapak? Jadi saya kira ini kapanpun kami tidak akan berhenti untuk berjuang sebelum hak warga didapatkan kembali. Karena ini jalan bagian daripada harga jual yang dibeli oleh user terhadap developer. Karena harga jual di situ sudah termasuk fasilitas yang ada di dalamnya. Berarti itu adalah jalan milik warga yang dibeli lewat developer. Jadi saya kira itu Pak Ketua, sementara saya tambahkan kalau mungkin sebentar ada perkembangan baru kita didiskusikan bersama. Dan saya kira ada Pak Anto ini, Pak Mantan Lurah Baik juga tahu persis persoalan ini. Saya kira beliau bisa menjelaskan sebentar. Dan sebenarnya kami harapkan juga Pak Camat hadir, tapi karena menurut informasi Pak Camat mendampingi Pak Wali ke Jakarta. Saya kira Pak Ketua untuk sementara saya kira itu gambaran, sebelum gambar yang kami sampaikan. Mudah-mudahan sore hari ini
bisa ada win-win solution yang bisa kita dapatkan. Dan kami juga berharap kepada Pak Ketua setelah rapat ini supaya ada peninjauan lokasi supaya pimpinan yang mulia, yang terhormat beserta yang segera anggota DPR tahu persis mana lokasi sebenarnya yang kurang lebih 3 meter itu. Saya kira pimpinan itu, terima kasih. Kalau ada kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak, saya tanya dulu sebelum saya pindah pada Karesida. Itu tanah 3 meter awalnya dari mana ke mana? Ya, makasih Pak Ketua. Jadi ini tanah ini yang kurang lebih 3 meter ini sisa yang dijual oleh ahli waris ke investor. Ya, jadi ada sisa tanah space-nya kurang lebih 3 meter ini disisakan pihak ahli waris waktu itu waktu menjual ke Indogrosir. Jadi tidak keseluruhan batas yang ada sebenarnya ini dengan batas patok yang dibeli oleh Ibu Halija itu yang berdasarkan sertifikat terakhir yang Ibu Halija beli itu sudah tidak masuk memang di situ, itu sudah di luar yang kurang lebih 3 meter. Dan saya kira kalau kita butuh pembuktian kan tidak terlalu susah karena ada BPN, ada sertifikat. Saya kira begitu pimpinan, terima kasih. Baik, terima kasih untuk kesempatan berikutnya. Mungkin lebih bagus kita dengarkan informasi atau penjelasan dari orang ketua kita, Bapak Haji Afrudi Karesida. Saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak pimpinan yang saya hormati, terkait dengan masalah tanah yang terjual ke pihak Indogrosir Haji Ija, itu memang oleh ahli waris telah dilepaskan sudah berapa tahun yang lalu perjanjian persatuan jual beli memang sudah, artinya bahwa secara masalah nanti kami dari pihak waris tidak lagi. Kemudian seperti apa yang disampaikan tadi oleh Pak Mungkin masyarakat mohon mengenai mengaku itu belajar dari media, saya tidak pernah dengar dan saya tidak tahu kenapa bagaimana sebenarnya sehingga disampaikan tadi yang dari luar media. Saya tidak pernah tahu dan saya juga belum sampai dengan itu beli dan sertifikatnya ada. Saya potong sedikit kan. Tanah yang dimaksud kelebihan 3 meter menurut kita tidak ada. Kita sudah lepaskan semua. Kita lepaskan ke mana? Ya? Jadi tidak ada yang tertinggal 3 meter lagi. Saya bahkan saya tidak pernah bicarakan tapi kalau menurut ini ada saya jadi menurut tadi keren ini tanah ini sudah habis ke dan saya yakin saja dan percaya dan saya sudah katakan insya Allah tidak akan mungkin kita akomodir hal yang seperti itu. Kemarin kita sudah didemo dari salah satu desa karena kekurangan tenaga pendidik itu di desa Lenta. Kalau tidak salah ada 14 PTK yang ada di
Di Kaliako itu ada 8 kalau tidak salah, 8 itu sih. Nah, 8. Jadi ya siap-siap lah untuk mengajar di daerah pegunungan. Jadiannya lebih besar itu yang tinggal jauh-jauh mengajar. Ibadahnya bagus dan amalnya jauh lebih besar. Yang penting kata ikhlas. Yang penting kata ikhlas mengajar. Dibanding yang terkatung-katung, kita pikir itu dari 1.607 orang yang menginginkan jabatan seperti ini, tapi alhamdulillah cuma 410 yang terpilih. Berarti adalah orang-orang yang cerdas, yang terpilih bersama. Jangan tepuk tangannya terlalu ramai, tapi nanti yang terpencil tiba-tiba WSS sama dia. Jangan sampai tepuk tangannya terlalu ramai, tapi pas tamat daerah terpencil baru 1-2 bulan, keluhannya sudah luar biasa. Ini kadang-kadang ini penyakit PNS. Ini penyakit PNS, Pak. Terus terang, sudah jelas-jelas sekali, sudah tanda tangan makna integritas. Tidak boleh dia pindah sebelum 5 sampai 10 tahun. Baru 6 bulan melaksanakan tugas, tapi dilenteng. Macam-macam yang dia bawa orang ke rumah. Macam-macam dia bawa orang ke rumah. Betul-betul dia bawa telur, dia bawa apa. Dia bawa di favor. Saya sedang katakan semakin bawa orang yang kita kerja semakin pasti saya tidak bisa tidak. Sama dengan eselon 2, ini eselon 3. Semakin minta jabatan, saya sudah pastikan semakin saya tidak kasih. Bukan coba melarang ya di depan mama. Ini yang duduk di depan ini. Semakin dia minta jabatan, semakin saya tidak kasih. Silakan Anda berkompetensi dengan kemampuan yang Anda miliki. Sekarang ini mau tidak mau, suka tidak suka, yang dibutuhkan adalah kemampuan. Sumber daya manusia kita. Kita ketinggalan kalau cuma soal kita ingin menduduki satu jabatan karena cuma persoalan kedekatan. Yang dibutuhkan sekarang ini kompetensi. Dan buktinya 410 orang ini yang lulus. Anda mempunyai kompetensi, karena di sini kan tidak ada istilah main-main. Di sini tidak ada istilah yang mengurus Anda lulus. Betul-betul Anda punya kemampuan sehingga Anda diterima di sini. Makanya saya bingung itu. Kalau masih ada sebagian masyarakat kita ketika ada penerimaan CPNS dengan pengiming-iming saya kadang-kadang sampaikan kepada orang-orang yang masih mengurus seperti ini, mau minta pokoknya nanti negara nolak. Kan jelas Pak, kalau CPNS kan CAT kelihatan bahwa ini kita lulus ini tidak, dan harusnya sama dilakukan metode P3K. Jadi ketika Anda lulus itu Anda mempunyai kemampuan sendiri, tidak ada yang perlu Anda tempati minta terima kasih. Jangan lagi Anda berpikir aja bangga Anda lulus atau tidak. Anda lulus dan Anda mempunyai kemampuan kompetensi yang bagus. Maka tolong yang 410 ini betul-betul mengabdikan dirilah. Betul-betul mengabdikan dirilah. Tidak gampang Pak, ini banyak sekali yang menginginkan. Tadi saya katakan 1.607 yang menginginkan. Berarti 1.200 yang tergilas dari 410. Jadi banyak sekali menginginkan Pak. Apalagi saya minta tolong sekali kepada teman-teman sekalian yang diterima P3K ini, khususnya yang lebih banyak di wilayah-wilayah terpencil. Tolong betul-betul uji mental di sana. Karena pasti akan mendapati sesuatu nanti ketika dapat wilayah-wilayah. Dan ini juga pasti kita akan evaluasi setiap tahun, dan juga kemungkinan akan ada evaluasi setiap bulan. Saya sudah memerintahkan sekretaris dinas pendidikan. Kemungkinan ada 2 kepala sekolah saya suruh minta berhentikan karena dia tidak pernah hadir di sekolah itu di wilayah pegunungan.
Ini kepala sekolah saya minta, perhatikan itu. Mereka kan sudah disumpah siap ditempatkan di mana saja. Jadi saya kalau ada orang mau minta pindah karena persoalan tempat jauh atau dekatnya, satu di jawaban. Saya lagi kan sumpah atau mau dilantik. Tidak usah terlalu panjang. Makanya saya minta Pak Sekdes, karena kebetulan Pak Sekdes juga melaksana tugas Kadis Pendidikan. Kalau kita sudah beberapa kali ingatkan kepala sekolah yang ada di wilayah pegunungan, tetapi belum maksimal melakukan tugas pokoknya sebagai pendidik, tolong ganti secepatnya. Karena ini yang rugi adalah anak-anak kita yang ada di wilayah itu. Saya tidak pernah berpikir bahwa ada kerugian negara dan banyak pembiayaan, tetapi yang rugi, yang kasihan ini adalah anak-anak didik kita yang memang sangat butuh pendidikan, yang kebetulan tinggal di wilayah-wilayah yang ada jauh dari kota-kota. Saya kira adalah orang-orang yang beruntung dan patut bersyukur karena sudah diterima menjadi P3K. Ini Pak Sekda bingung kemarin. Dia tanya kalau BKD ini P3K kepanjangannya. Saya udah nanti selalu bawa yang P3K yang diikuti kecelakaan itu. Pertolongan pertama pada kecelakaan. Saya bilang P3K itu pertolongan pertama pada kepegawaian. Karena kita merasa tertolong betul ketika ada P3K. Walaupun sebenarnya tertolong di kepegawaian, tetapi menderita juga di pembiayaan. Bukan menderita apanya, karena kemarin komitmen kita pada saat menerima forward ini dibiayai oleh perusahaan. Ternyata setelah Anda lulus, ini dibebankan full kepada APBD kita. Dan Anda sebenarnya patut bersyukur karena untuk membiayai P3K ini terpaksa sebagian tunjangan TPP-nya pegawai saya potong sampai 20%. Wah, sabar kita. Saya potong 20% saya terima ini. Jadi yang bapak-bapak di depan boleh Pak Sekda kita potong 20% untuk saya bukan dari sekda yang tidak ada ini potong. Ada potongannya 20%. Kalau ada masalah ini apa direkod jangan ditulis lah. Iya. Ini kita untuk membiayai P3K. Dan masa kita lakukan dan fokusnya kita lakukan pergeseran-pergeseran anggaran untuk memenuhi semua kebutuhan supaya kita bisa jalan secara keseluruhan. Ini kita lakukan. Dan juga pada kesempatan ini cukup luar biasa Pak Kepala Badan Kepegawaian yang telah mengelola ini, telah membantu kita. Dan beliau ini umurnya sebagai pegawai negeri sipil sisa menghitung hari juga. Pak Kepala Badan Kepegawaian ini sisa 13 hari kalau tidak salah. Kepala Badan Kepegawaian ini sisa 13 hari. Sekaligus saya ingin sampaikan terima kasih kepada Kepala Badan Kepegawaian yang telah mengurus ini P3K, mengurus yang lain selama masa tugasnya. Ini luar biasa Kepala Badan Kepegawaian membantu kami. Sudah kurang lebih saya kira tahu pemimpin wilayah ini luar biasa bantuannya beliau. Dan mungkin beliau lah yang membuat kemarin mengurus P3K ini beserta dengan Dinas Pendidikan soal persoalan pendapatan kemarin. Dan hampir seluruh Indonesia khususnya di Sulawesi Selatan ini sempat melakukan koordinasi di Provinsi Sulawesi Selatan menyangkut penggajian. Karena memang awal-awalnya sempat